awal kali Rasulullah SAW menerima wahyu itu berupa mimpi-mimpi yang baik, ru'ya salihah, yang beliau saksikan pada saat beliau tidur. Dan tidaklah beliau melihat satu mimpi kecuali dia datang seperti potongan subuh, artinya yang terang benderang, yang sangat jelas. Lalu setelah itu beliau diberikan kecintaan untuk khala, untuk berkhalwat, untuk pergi tahannus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkhalwat di Gua Hira, melakukan tahannus, dan tahannus adalah at-ta'abbud. Ya, ini kata Az-Zuhri, ya. Imam Zuhri menjelaskan, dan ini yang dimaksud dengan mudraj, ya. Mudraj artinya disisipkan satu perkataan bukan dari hadis langsung, tapi dari salah seorang perawi. Beliau sebutkan bahwa yang dimaksudkan tahannus adalah at-ta'abbud, beribadah, melakukan pendekatan ibadah kepada Allah. Al-layali zawatil adat, beberapa malam. Nanti setelah itu baru balik lagi ke rumah. Jadi beliau dibekali oleh istrinya Khadijah bekal, naik ke Gua Hira, dan tidak pulang-pulang beberapa malam, lakukan ta'abbud, ibadah. Lalu setelah itu balik lagi ke rumahnya. Kemudian hal itu dilakukan berkali-kali hingga datang kebenaran, ya. Hatta faji'ahul haqqu, hingga beliau dikagetkan. Faji'ahu, faja' artinya suatu hal yang tiba-tiba, tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya. Jadi beliau tidak mengatakan inilah yang saya tunggu-tunggu. Memang beliau tidak tunggu-tunggu. Beliau hanya ingin, ya, diberikan kecintaan kepada Allah untuk lebih dekat kepada Allah, melakukan peribadatan untuk lebih dekat kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang beliau tunggu berupa wahyu atau berupa kedatangan malaikat dan yang lainnya. Hingga datanglah kebenaran pada saat beliau berada di Gua Hira. Datang kepadanya malaikat yang mengatakan, Iqra, bacalah. Beliau dengan polosnya mengatakan, ma'ana biqari, ya saya tidak bisa membaca. Ini bisa dibayangkan, ya, sendirian di gua, lalu datang makhluk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang sangat kuat. Beliau dipegang dan ditutup hingga beliau kepayahan, capek, dan tidak berdaya apa-apa. Kemudian setelah beliau sudah tidak berdaya, arsalani, beliau dilepas. Lalu dikatakan lagi, Iqra, bacalah. Beliau ulangi, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka dilakukan lagi hal yang sama. Malaikat itu mendekapnya dan menutupnya hingga sampai beliau merasakan kepayahan. Kemudian dilepas lagi, lalu dikatakan lagi ketiga kalinya, hingga setelah beliau menjawab saya tidak bisa membaca, maka beliau lagi didekap, beliau ditutup hingga beliau kepayahan, kemudian beliau dilepaskan. Lalu disitulah dibacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang pertama kali turun dalam surat Al-Alaq, ya, surat ke-96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebutkan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmulah yang maha mulia. Ya, ini dimulai dengan ayat-ayat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah diyakini sebelumnya oleh kaum jahiliyah waktu itu. Maka setelah itu pulanglah beliau. Kemudian setelah kejadian yang menakutkan itu atau yang mengagetkan diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau balik ke rumah, ya, beliau balik ke rumah dalam keadaan gemetar. Hati beliau berdebar, yarjufu fuaduh. Beliau masuk ke rumah dan menemui istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau langsung mengatakan kepada Khadijah, zamiluni, ya, selimuti aku, kemul aku, ya, selimuti aku. Khadijah radhiyallahu anha dan keluarga beliau langsung menyelimuti Nabi Muhammad SAW hingga hilang rasa takutnya, ya. Jadi waktu itu Khadijah belum bertanya apa-apa, ya. Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang istri salihah, begitu melihat suaminya dalam keadaan ketakutan, beliau langsung menenangkannya dan memenuhi permintaannya. Diminta untuk selimuti, beliau selimuti, dan beliau tidak tanya dulu macam-macam kenapa dan kenapa, ya. Beliau biarkan suaminya istirahat
dan merasakan ketenangan hingga sang suami menyampaikan apa yang terjadi. Maka akhirnya setelah hilang rasa takutnya atau berkurang rasa takutnya, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Khadijah mengabarkan apa yang terjadi. Itu tadi sejak awal ketika datangnya malaikat. Beliau mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatirkan diri saya. Ya, saya sangat khawatirkan terhadap diri saya. Kejadian ini, siapa makhluk yang tidak dikenal itu lalu yang diperlakukan kepada beliau dan apa yang dibacakan kepada beliau. Beliau sangat khawatir terhadap dirinya. Khadijah radhiyallahu anha yang belum ada juga khalfiyah apa-apanya, ya, sebagaimana Rasulullah juga tidak ada latar belakang ilmunya dalam masalah yang seperti ini. Khadijah juga demikian, tapi Khadijah memberikan satu penguatan kepada suaminya. Beliau bilang, "Kalla wallah, tidak, demi Allah, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya." Bisa dibayangkan ya bagaimana rasa takutnya, lalu ditenangkan pertama kali diselimuti, lalu setelah berkurang rasa takutnya dihibur lagi dengan hiburan seperti ini. Dan untuk lebih meyakinkan akan apa yang terjadi, maka Khadijah radhiyallahu anha mengantar suaminya untuk menemui seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, Khadijah mengantar beliau hingga menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu dari Khadijah bintu Khailid dari pihak bapaknya. Waraqah ini seorang yang beragama Nasrani dan beliau seorang yang pandai, seorang yang alim dan menulis kitab dengan bahasa Ibrani, termasuk Injil, ya, beliau tulis Injil dengan bahasa Ibrani sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti beliau memang di antara pemuka, ya, pemuka Nasrani waktu itu. Tapi beliau waktu itu sudah syekhan kabira, sudah sangat tua umurnya. Bahkan sudah buta, ya, buta karena ketuaannya. Khadijah berkata kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, "Ya ibna ammi, wahai sepupuku, dengarkan min ibni akhika." Apa itu ibnu akhi? Dari anak saudaramu, artinya dari keponakanmu, ya, dari keponakanmu. Jadi sebenarnya Waraqah bin Naufal ini apa hubungannya dengan Khadijah? Sepupu, ya. Tapi Muhammad dikatakan keponakanmu. Padahal Muhammad adalah suami dari Khadijah. Kenapa bilang begitu? Ya, karena Khadijah memang lebih tua daripada Rasulullah SAW, dan juga waktu itu Waraqah bin Naufal sudah sangat tua, ya, dan Muhammad SAW masih relatif muda waktu itu. Dikatakan faqala lahu Waraqah bin Naufal, "Ya ibna akhi, madza tara?" Apa yang kamu saksikan? Lalu Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang terjadi, apa yang beliau saksikan pada saat berada di Gua Hira. Apa tanggapan dari Waraqah? Beliau langsung mengatakan, setelah mendengarkan tuturan dari Nabi, beliau mengatakan langsung berkesimpulan, hadan namus, itu namus. Apa itu namus? Yang dimaksudkan adalah Jibril. Namus adalah seorang yang mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia, tapi yang baik-baik. Ini namus yang telah turun juga, yang Allah telah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Waraqah selanjutnya? Beliau mengatakan, "Ya laitani fiha jazaan." Seandainya saya ini masih kuat, masih muda. Nah, ini semangat beliau, ya, sudah sangat tua beliau, sudah buta lagi, tapi semangat untuk tetap berjuang, untuk menjadi pendukung dan pembela orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Beliau bilang, "Ya laitani, aduhai, ya seandainya saya masih muda. Laitani akunu hayya id yukhrijuka qaumuk." Dan seandainya saya masih bisa mendapatkan kamu pada saat dikeluarkan, diusir oleh kaummu dari negerimu, saya masih hidup. Seandainya saya masih hidup dalam keadaan pada saat kamu akan diusir oleh kaum. Ini, ya, pernyataan dari Waraqah ini menimbulkan sedikit rasa takut lagi dari Rasulullah, ya, karena beliau tidak pernah bayangkan, tadi sudah sekadar mendapatkan wahyu saja sudah membuat beliau sempat cemas, apalagi dapat kabar bahwasanya ini bukan sekadar wahyu, tapi konsekuensi dari wahyu yang kamu terima ini, kamu akan dimusuhi, kamu akan diusir dari negerimu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ahmukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Artinya apanya? Kaum saya, kaumku, orang Quraisy akan mengeluarkan saya dari kota Makkah? Ini tidak pernah terbayangkan. Bayangkan saja, ya, beliau selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat dicintai oleh kaumnya, seorang yang dikatakan al-amin, seorang yang sangat dihargai, seorang yang selalu dijadikan rujukan.
masa mereka itu mau berbalik memusuhi beliau dan mengusir beliau dari kampungnya? Tapi kata Waraqah, "Na'am, iya. Tidaklah datang seorang dengan apa yang kamu bawa hari ini, yaitu sebagai seorang nabi, illa udiya, kecuali pasti dimusuhi." Ini konsekuensi, ya. Ini suatu resiko dalam mendakwakan kebenaran. Pasti saja dah musuh kita, engkau akan dimusuhi. Dan seandainya saya masih hidup, ya, lagi-lagi beliau menyampaikan komitmennya, harapannya, cita-citanya. Seandainya saya masih hidup mendapati keadaan itu ketika kamu akan diusir, ansuruka nasra muazzara, saya akan bantu kamu dengan pertolongan yang sesungguhnya, ya. Jadi beliau siap untuk menjadi garda terdepan dalam membela dan membentengi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Ternyata tidak lama setelah itu wafatlah Waraqah, ya. Jadi beliau memang sudah isyaratkan, semangat beliau masih besar, tapi beliau juga tidak yakin, dan ternyata Allah memanggil beliau sebelum terjadi hal tersebut. Dan pada saat itu berhenti wahyu. Jadi setelah wahyu pertama berhenti wahyu. Ada khilaf dari ulama kita berapa lama fatratul wahyi ini. Fatratul wahyu artinya berhenti wahyu. Jadi syahidnya bahwa di sini cukup lama, ya, cukup lama turun surat berikutnya setelah turunnya surat Al-Iqra, itu surat Al-Alaq. Kata ulama kita, di antara hikmahnya adalah untuk menenangkan sedikit, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan kalau datang lagi perintah masih diliputi rasa cemas, lalu datang lagi perintah untuk tampil berdakwah menyampaikan, ini tentu saja suatu ujian yang berat. Maka ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menunda, atau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu berikutnya kecuali setelah waktu yang cukup lama. Di sini dikatakan bahwa kejadian itu terjadi di bulan suci Ramadan, dan waktu itu beliau berada di Gua Hira pada tahun tersebut, ya, selama sebulan lamanya, ya, beliau ada selama sebulan lamanya di Gua Hira tersebut. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diturunkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau 40 tahun. Setelah turunnya wahyu, ya, setelah selesai fatratul wahyu, turun Al-Muddatsir dan ayat-ayat setelahnya, Rasulullah SAW merasakan hal yang berat, ya. Jadi sekedar turun wahyu itu belum mengamalkannya, ya, belum menyampaikannya. Sekedar turunnya wahyu itu sudah beliau mengalami masa yang sangat berat, kepayahan, yang sebagaimana yang beliau rasakan pada awal kali. Dan ini bisa dibayangkan, ini awal perjuangan Nabi kita, ya, penyampai risalah, bagaimana beliau betul-betul merasakan beratnya wahyu dan amanah yang Allah turunkan kepada beliau. Dan pada satu hari turun wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan dikatakan hampir saja patah, ya, paha dari Zaid bin Sabit karena beratnya itu wahyu ketika turun. Dan ini maksud firman Allah, inna sanulqi alika qawlan thaqila, yang kami akan turunkan kepadamu kalimat yang berat. Kata ulama kita, berat ini bukan sekedar bobot isi dan maknanya berat, tapi memang berat, ya, begitu berat sehingga Rasulullah ketika turun wahyu, beliau yang merasakan rasa yang sangat sakit, atau beliau keringatan. Dan ketika turun wahyu, kalau ada kaki yang berada di bawah kaki Rasulullah, maka dia hampir patah, ya, ketika memikul wahyu tersebut. Lalu Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berdakwah, ya, dengan turunnya firman Allah di surat Al-Muddatsir, untuk berdakwah dan menyampaikan risalah. Dan beliau memulai dakwahnya kepada orang yang beliau yakini, teman-teman dekat dan keluarga yang terdekat yang beliau yakin bisa menerima dakwahnya. Dan beliau pertama kali menyampaikan secara secara rahasia. Kenapa beliau tidak terang-terangan sejak awal? Padahal beliau selama ini kan sudah tahu, beliau seorang yang dipercaya, beliau seorang yang disenangi, dicintai. Kenapa beliau harus secara rahasia? Karena beliau sudah mendapatkan wasiat dan mendapatkan arahan sebelumnya dari Waraqah bin Naufal. Ya, seandainya beliau tidak ketemu dengan Waraqah, mungkin ketika awal kali turun wahyu beliau langsung terang-terangan menyampaikannya. Tapi sudah ada bekal sebelumnya dari Waraqah bin Naufal bahwa pasti kamu akan dimusuhi ketika kamu menyampaikan ini, maka beliau mulai dengan secara rahasia. Dan dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia itu beliau lakukan selama 3 tahun lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala
tidak memerintahkan untuk menyampaikan secara jahriyah, secara terang-terangan dan tampil langsung berhadapan dengan mereka, kecuali setelah 3 tahun beliau berdakwah secara sirriyah. Dan waktu itu dalam suasana awal-awal kali wahyu turun, kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah yang awal-awal masuk Islam itu masih menyembunyikan keislaman mereka dan tidak menyampaikan kepada kaumnya dan keluarganya. Jadi masih serumah dengan keluarganya dan dia sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, tapi orang di rumahnya belum tahu. Ya, masih salat ibadah sembunyi-sembunyi dan belum menyuarakan kalimat syahadat di hadapan mereka. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.